Sesi pembelajaran akuntansi biaya kita kali ini akan membahas activity based costing dan activity based management. Materi yang akan kita bahas di dalam sesi ini adalah satu, kita akan memahami atau kita akan mengenal apa itu activity based costing. Dan kita akan melihat bagaimana activity based costing akan menghilangkan atau setidaknya mengurangi distorsi di dalam penentuan biaya produk. Kemudian kita akan melihat beberapa keunggulan di dalam menerapkan ABC dan bagaimana kita mengimplementasikan ABC di dalam perusahaan. Kemudian kita akan melihat beberapa kelebihan dan kekurangan ABC. Dan terakhir kita akan lihat apa itu activity based management dan bagaimana kaitan antara activity based management dengan activity based costing. Materi secara lengkap bisa dilihat atau dibaca secara cermat di dalam buku Cost Accounting edisi 14 tulisan William K. Carter chapter 14. Dan sebagai tambahan referensi bisa dibaca buku Cost Accounting A Managerial Basis edisi 15 dengan tulis Charles T. Holmgren, Sriram Daftar dan Madhav Virajan di chapter 5. Untuk mempelajari activity based costing, yang pertama kali kita harus pahami adalah objek biaya. Objek biaya adalah bentuk akhir di mana pengukuran biaya itu diperlukan. Jadi di mana kita perlu mengukur berapa biaya atas objek biaya itu. Objek biaya bisa berupa pelanggan, produk, jasa, kontrak, atau unit kerja lainnya atau departemen, di mana manajemen menginginkan pengukuran biaya secara terpisah menggunakan objek biaya. Kita ilustrasikan secara sederhana di dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ada 4 bersahabat, Emma, James, Jessica, dan Matthew. Mereka bersepakat untuk melakukan makan malam bersama, ya, melakukan dinner. Di dalam dinner itu mereka akan memakan appetizer, ya, ada makanan pembuka, ada main dessert, main menunya, ya, menu utama, dan ada dessertnya. Kemudian setelah mereka bersama-sama makan, total biayanya adalah 108 yang harus dibayarkan kepada restoran. Mereka sepakat bahwa ini akan dibagi rata menjadi 4 orang, ya, masing-masing menanggung beban yang sama, sehingga 108 dibagi 4 adalah masing-masing akan membebani, ya, membayar dengan harga $27. Namun apabila dilihat secara analisis secara lebih detail atau evaluasi lebih detail, maka kelihatan bahwa Emma tidak memakan appetizer. Jadi dia tidak memakan appetizernya. Kemudian untuk main menunya, ya, secara dolar dia nilainya adalah 11 dengan dessertnya 4, sehingga di dalam acara makan malam itu sebenarnya dia mengkonsumsi $15. Kemudian James dia memakan appetizernya cukup banyak, nilainya $8, sedangkan main menunya $20 dan dessertnya $14, sehingga di dalam acara itu dia mengkonsumsi $42. Demikian juga dengan Jessica, dia mengkonsumsi $27, terdiri dari appetizer 4, menu 15, dan dessert 8. Sedangkan Matthew, dia mengkonsumsi 24, appetizer 4, main menu 14, dan dessert $6. Masing-masing tidak mengkonsumsi dalam jumlah yang sama. Tetapi mereka akan membayar dalam jumlah yang sama, 27. Sehingga ini terlihat bahwa Emma memakan nilai 15, dia harus membayar 27. Sedangkan James dia memakan atau menikmati, ya, makan malam senilai 42, dia membayar 27. Sedangkan James 27 sama dan Jamesnya 24, 27. Di sini ada istilah overcosting. Jadi si Emma ini, ya, Emma dia memakan 15, tetapi dia akan dibebani dengan biaya 27. Jadi suatu produknya kita analogikan, Emma adalah objek biayanya, ya, mengkonsumsi sumber daya yang rendah tetapi dialokasikan biaya per unit yang tinggi. Emma mengkonsumsi sumber daya, ya, makan malamnya senilai 15, tetapi dia akan dialokasikan biaya per unit yang cukup tinggi, yaitu 27. Sedangkan James dia mengkonsumsi 42 dibebani 27. Di sini dia adalah under costing, ya. Kalau dianalogikan dengan produk, ya, produk mengkonsumsi sumber daya yang tinggi tetapi dia dialokasikan biaya yang per unit yang rendah. Nah, ini analogi untuk kita akan melakukan, ya,
kita sudah belajar juga sebenarnya melakukan alokasi biaya overhead ya, ke dalam produk-produk, ke dalam objek biaya. Ya, di sini analoginya total overhead-nya ada 108, ya, dia dibagi secara rata kepada objek-objeknya, Emma, James, Jessica, dan Matthew. Ya. Masing-masing akan dibebani dengan FUH senilai $27. Padahal dia masing-masing produk ini mengkonsumsi sumber daya yang berlainan. Emma konsumsinya rendah, dia dibebani yang 27, sedangkan James konsumsinya tinggi, dibebani dengan tarif yang sama yaitu 27. Sekarang kita memasuki activity based costing atau salah satu metode sistem perhitungan biaya di dalam cost accounting. ABC atau activity based costing adalah suatu sistem perhitungan biaya di mana tempat penampungan biaya overhead yang jumlahnya lebih dari 1, cost pool-nya lebih dari 1, dialokasikan menggunakan dasar yang mencakup 1 atau lebih faktor yang tidak berkaitan dengan volume. Jadi dasar alokasinya menggunakan faktor yang tidak berkaitan dengan volume. Selama ini kita membagi FUH berdasarkan volume atau berdasarkan jam kerja atau jam labor. Berarti ini faktor yang tidak berkaitan dengan volume, non-related volume factor. Jadi activity based costing ini akan mencerminkan penerapan penelusuran yang lebih menyeluruh. Di dalam tradisional costing, ya, yang seperti kita pelajari selama ini, dia menelusuri biaya sampai ke setiap unit output. Biaya ditelusuri sampai ke setiap unit outputnya. Sedangkan ABC menelusuri biaya sampai ke aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan output. Dari output itu menggunakan aktivitas apa? Aktivitas itu mengkonsumsi biaya berapa. Jadi ABC menelusuri biaya sampai ke aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan output. Nah, ada dasar untuk mengalokasikan biaya itu. Ya. Di dalam activity based costing, dasar untuk mengalokasikan biaya dinamakan penggerak atau driver atau pemicu. Ya. Dinamakan pemicu. Ya. Jadi pemicu sumber daya adalah dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya dari suatu sumber daya ke berbagai aktivitas berbeda yang menggunakan sumber daya tersebut. Dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya dari suatu sumber biaya ke berbagai aktivitas yang berbeda yang menggunakan sumber daya tersebut. Sumber daya merupakan unsur yang dibebankan atau yang digunakan dalam melaksanakan suatu aktivitas. Jadi aktivitas menggunakan sumber daya, unsur yang dibebankan ke aktivitas. Ini bisa berupa gaji atau bahan yang merupakan sumber daya yang digunakan untuk melakukan suatu aktivitas. Jadi di sini dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya overhead dalam hal ini adalah dinamakan penggerak atau driver. Pemicu sumber daya adalah dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya dari suatu sumber biaya ke berbagai aktivitas yang menggunakan sumber daya tersebut. Sedangkan pemicu aktivitasnya, ya, inilah yang digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan biaya dari suatu aktivitas ke produk. Jadi dia ada dua langkah, mengalokasikannya ke aktivitas, baru aktivitas dialokasikan ke dalam produknya. Konsep dasar selanjutnya adalah ABC atau Activity Based Costing mengakui biaya aktivitas dan pemicu aktivitas itu pada tingkatan agregasi yang berbeda dalam suatu lingkungan produksi. Jadi ada tingkatan agregasi ya, di dalam lingkungan produksi. Tapi sebelum kita masuk ke dalam agregasi itu, kita pahami dulu apa itu aktivitas. Aktivitas adalah tindakan, gerakan, atau rangkaian dari suatu pekerjaan yang dilakukan. Tindakan, gerakan, atau rangkaian dari suatu pekerjaan yang dilakukan. Aktivitas juga dapat diartikan sebagai kumpulan dari tindakan yang dilakukan dalam organisasi yang berguna untuk tujuan penentuan biaya berdasarkan aktivitas yang ada. Misalnya ada pemilihan bahan. Dalam pergudangan ada pemilihan bahan, ada aktivitas pemilihan bahan. Aktivitas pemilihan bahan ini juga menggunakan biaya. Jadi aktivitasnya ada biayanya. Kemudian yang kedua adalah konsep elemen biaya.
Elemen biaya adalah jumlah yang dibayarkan untuk sumber daya yang dikonsumsi aktivitas, sumber daya yang dikonsumsi aktivitas yang terkandung dalam cost pool. Ada cost pool, ada aktivitas, aktivitas itu mengkonsumsi sumber daya. Misalnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan mesin mungkin mengandung elemen biaya tenaga, elemen biaya teknik, dan elemen biaya depresiasi. Ini konsep elemen biaya. Kemudian pemicu aktivitas adalah suatu dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya dari suatu aktivitas ke produk, pelanggan, atau objek biaya final lainnya. Ini dasar untuk mengalokasikan biaya aktivitas tersebut ke produk, pelanggan, atau ke objek biaya yang final lainnya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam agregasi tadi. Jadi, di dalam ABC atau Activity Based Costing, ABC mengakui aktivitas, biaya aktivitas, dan pemicu aktivitas. Jadi, tiga konsep tadi yang kita pelajari, aktivitas, biaya aktivitas, dan pemicu aktivitas pada tingkatan agregasi yang berbeda. Yaitu ada tingkatan unit, satu unit, kemudian tingkatan batch, ini terdiri beberapa unit, satu batch, satu kali produksi ada beberapa unit, kemudian produknya, memproduksi apa, dalam produksi itu prosesnya berapa kali batch dia diproduksi. Kemudian agregasi di tingkatan pabrik. Dalam pabrik dia memproduksi beberapa produk. Jadi ada tingkatan agregasi yang berbeda, unit, batch, produk, dan pabrik. Tingkat unit sekarang. Biaya tingkat unit adalah biaya yang meningkat ketika unit diproduksi. Setiap kali memproduksi satu unit akan ada peningkatan biaya. Secara teknik, biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga langsung adalah biaya tingkat unit. Secara teknik ya, kita sudah tahu bahwa direct material dan direct labor adalah biaya tingkat unit. Tetapi ABC ini adalah sistem untuk membebankan biaya tidak langsung, overhead. Jadi kita konteksnya atau kita fokusnya kepada factory overhead. Overhead untuk kita bebankan ke unit, sehingga bahan baku langsung atau direct material dan tenaga kerja langsung atau direct labor tidak termasuk dalam pembahasan kita di dalam ABC ini. Kemudian biaya atau pemicu biaya tingkat unit. Ukuran aktivitas yang bervariasi mengikuti jumlah unit yang diproduksi dan dijual. Jadi aktivitasnya bervariasi, dia mengikuti jumlah unit yang diproduksi. Semakin tinggi, semakin banyak aktivitasnya. Ya, semakin rendah unit yang diproduksi, semakin rendah aktivitasnya. Contoh dari tingkat unit adalah aktivitas pemotongan, aktivitas penyolderan, aktivitas pengecatan, aktivitas perakitan, aktivitas pengupaan. Aktivitas ini akan bertambah seiring dengan penambahan produksi atau unitnya. Bagian dari biaya adalah listrik dan bahan baku tidak langsung. Contoh pemicu adalah unit atau kilogram atau pound outputnya. Berapa unit yang diproduksi, berapa pound yang diproduksi, maka biayanya akan naik. Aktivitasnya akan bertambah. Demikian juga dengan jam tenaga kerja tidak langsung, dan jam mesin. Ini adalah contoh dari aktivitas-aktivitas tingkat unit. Kemudian dilanjutkan dengan tingkat batch. Biaya tingkat batch adalah biaya yang disebabkan oleh jumlah batch yang diproduksi dan dijual. Biaya batch dipengaruhi oleh jumlah batch dan tidak tergantung pada jumlah unit. Jadi satu batch ada beberapa unit. Jadi biaya atau aktivitas itu kenaikannya dipengaruhi oleh jumlah batch-nya, bukan jumlah unitnya. Kemudian pemicu tingkat batch adalah ukuran aktivitas yang bervariasi mengikuti jumlah batch yang diproduksi dan dijual. Tingkat batch ini ada pemicu tingkat batch-nya. Yang ketiga, contoh dulu, kita lihat contoh tingkat batch. Contoh aktivitas tingkat batch adalah penjadwalan produksi. Setiap kali produksi, satu batch ada penjadwalannya, ada persiapannya, ada pencampurannya, ada pemindahannya. Setiap kali satu batch, satu produk, beberapa unit, ada aktivitasnya. Kemudian ada contoh biayanya adalah gaji karyawan yang melakukan penjadwalan, gaji karyawan yang melakukan persiapan, gaji yang menangani penanganan bahan baku. Contoh pemicunya adalah jumlah batch. Berapa kali produksi, berapa batch, kemudian berapa kali persiapannya, berapa kali penggeraan bahan baku, dan berapa kali pesanan produksinya. Ini adalah contoh-contoh pemicu aktivitasnya.
Kemudian meningkat kepada agregasi tingkat produk. Biaya tingkat produk adalah biaya yang terjadi untuk mendukung sejumlah produk berbeda yang dihasilkan. Biaya yang terjadi untuk mendukung sejumlah produksi atau produk berbeda yang dihasilkan. Sedangkan pemicu tingkat produknya adalah ukuran aktivitas yang bervariasi mengikuti jenis produk yang diproduksi dan dijual. Contohnya adalah desain. Bagaimana atau berapa kali mendesain satu produk. Produk A, berapa kali desainnya, ada perubahan desainnya. Kemudian kegiatan aktivitas pengembangan, pembuatan prototipe. Sebelum dibuat auto atau diproduksi, dibuat prototipe dulu. Berapa kali prototipenya? Itu adalah aktivitas tingkat produk. Kemudian periklannya, mengiklankan produk A, mengiklankan produk B. Jadi itu tingkat produk, aktivitas tingkat produk. Kemudian pergudangan. Contoh gaji yang terkait dengan agregasi tingkat produk adalah gaji desainernya. Orang yang mendesain produk. Orang yang mendesain outputnya. Kemudian programmernya, biaya iklan untuk produk-produk tertentu, biaya paten untuk produk tertentu. Kemudian contoh pemicu aktivitasnya adalah jumlah produk. Kemudian perubahan desainnya berapa kali atau jam desainnya, jam melakukan desain. Itu adalah contoh aktivitas atau contoh pemicu aktivitas tingkat produk. Kemudian yang terakhir adalah agregasi tingkat pabrik. Di sini adalah biaya tingkat pabrik adalah biaya untuk memelihara kapasitas di lokasi produksi. Satu pabrik, semuanya overall. Biaya untuk memelihara kapasitas produksi di pabrik tersebut. Mungkin salah satu contoh pemicu tingkat pabrik adalah luas lantai yang ditempati untuk memproduksi atau melakukan produksi suatu produk tertentu. Contohnya pemanasan atau penerangan pabrik, pendinginan pabrik, AC, atau penyediaan keamanan, security. Ini contoh aktivitas yang dia agregasinya tingkat pabrik, bukan tingkat produk. Dia mengamankan penyediaan keamanan, mengamankan pabriknya, bukan mengamankan produknya. Contoh biayanya adalah penyusutan, asuransi, pajak bangunan. Sedangkan pemicunya nanti dibuat luas ruangan yang ditempati dalam satuan kaki persegi atau meter persegi. Jadi ada contoh aktivitas. Kita harus memahami aktivitas ini agregasinya di tingkat mana? Apakah tingkat pabrik, tingkat produk, tingkat batch, atau tingkat unit. Untuk melihat biayanya ini nanti akan dialokasikan ke aktivitas mana. Kemudian dari aktivitas ini akan pemicu aktivitasnya apa untuk dibebankan ke dalam unit atau produk yang dihasilkan. Ada beberapa manfaat activity based costing yang bisa diperoleh oleh manajer. Pertama, dia memperbaiki mutu pengambilan keputusan. Dengan adanya perhitungan yang lebih akurat atau lebih mendekati akurat dalam membebankan overhead, maka mutu pengambilan keputusannya akan lebih bagus. Dalam arti begini, kalau overhead-nya lebih detail, berarti dia lebih akurat dalam menentukan biaya atau harga pokok produknya, sehingga dia bisa lebih baik lagi dalam menentukan mungkin harga jualnya atau mungkin dalam hal yang lainnya, apakah dia akan memproduksi atau tidak memproduksi. Kemudian yang kedua adalah bermanfaat, memungkinkan atau bisa membantu manajemen dalam melakukan continuous improvement, perbaikan terus-menerus terhadap kegiatan untuk mengurangi biaya overhead. Dia bisa memonitor atau memantau aktivitas-aktivitas apa yang mengkonsumsi biaya overhead, sehingga dia bisa melihat aktivitas mana yang mungkin bisa dihilangkan atau bisa dikurangi atau bisa diefisienkan sehingga overhead-nya akan lebih rendah. Kemudian memberikan kemudahan dalam penentuan biaya relevan untuk aktivitas, untuk output tertentu. Itu beberapa manfaat dari activity based costing.